IBLIS. Iblis ya iblis. Mau dikasih jabatan tinggi, mau dikasih gaji besar, sekali iblis ya iblis. Dia sudah bersumpah sampai kiamat menggoda menghasut anak cucu Adam. Bersekongkol dengan Syaiton, bersekutu dengan Dajjal, mengiming-imingi kita seolah akan memberikan kebaikan. Padahal ujungnya kehancuran dan kerusakan. Jadi kalau hari ini ada koruptor yang mengiba-iba untuk dapat status justice kolaborator, sebutannya cuma satu. IBLIS. Delete. 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 Saya dan istri sudah sepakat bahwa sebetulnya kami capek jadi orang Indonesia. Kenapa coba? Beberapa bulan lalu ketika Eka cakap secara khusus mengangkat tema tentang MBG, kami sudah membuat ramalan. Cepat atau lambat ini bakal jadi perkara hukum nih. MBG bakal jadi sarang koruptor. Siapapun yang melakukan penyelewengan terhadap program makan bergizi gratis, tidak ada ampun. Hukum mereka seberat-beratnya. Tapi siapa sangka siapa nyana bahwa ketika Kejaksaan Agung meringkus para petinggi BGN, 3 orang, elit semua, pucuk pimpinan BGN semua. Ada yang sipil, tulen, akademisi. Ada yang mantan polisi, ada juga mantan tentara. Trio ini masuk bui. Saya kalau mau jujur, saat ini merasa muak semuak-muaknya muak. Sehingga apa daya, sangat sulit bagi saya untuk memakai praduga tak bersalah dalam merespon masalah BGN laknat ini. Saya memutuskan untuk nekat memakai praduga bersalah. 3 orang ini bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Semestinya begitu. Tapi betapa buruknya negara kita ketika kemudian mulai menimbang-nimbang kemungkinan memberikan status justice kolaborator kepada paling tidak salah satu tersangka koruptor BGN itu, yang mantan polisi itu. Jadi ceritanya si mantan polisi ini tiba-tiba lewat pengacaranya mengatakan ke publik dan mungkin juga sudah mengajukan surat permohonan secara resmi, dia siap untuk menjadi justice kolaborator. Dia siap untuk buka-bukaan. Dia siap untuk membongkar sindikat jahat di balik BGN. Agar dia tidak jadi satu-satunya orang yang dipermasalahkan dalam masalah busuk ini. Kalau saya yang membuat kebijakan, kalau saya yang bikin keputusan, bukan hanya permohonan justice kolaborator itu yang saya tolak. Istilahnya pun, keberadaan justice kolaborator dalam hukum Indonesia pun akan saya hapus sehapus-hapusnya. Kenapa coba? Pertama, si mantan pejabat ini dulunya adalah aparat penegak hukum. Punya bintang pula di pundaknya. Pernah menduduki sekian jabatan strategis. Bagaimana mungkin aparat penegak hukum punya bintang dengan portofolio menjabat sekian banyak kedudukan itu, semasa menjabat sebagai wakil ketua BGN tidak tahu menahu bahwa apa yang berlangsung saat itu adalah kebusukan, kebobrokan, kejahatan. Pasti tahu, pasti tahu. Nah pertanyaannya, karena dia pasti tahu, kenapa dia tidak mengundurkan diri? Kenapa dia tidak mengundurkan diri coba? Justru perkiraan saya, bahkan bukan perkiraan. Sekali lagi saya memakai praduga bersalah ini. Saya yakin betul dia ikut menikmati bergelimang harta yang sedemikian banyak dari hasil kejahatan yang dia lakukan semasa menduduki jabatan penting di BGN. Dia mengetahui, dia menikmati, dan tidak mengundurkan diri. Jadi nama dia muncul hari ini, anggaplah suatu saat juga dikabulkan sebagai justice kolaborator,
bukan karena niatan dia sejak awal untuk mengungkap kasus korupsi ini. Tidak ada itikat baik yang sejak awal mengendap dalam hati dia untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tidak seperti itu. Dia mengetahui, dia menikmati, dia menutup-nutupi. Itu keyakinan saya. Jadi, kenapa juga terhadap orang yang busuk hati semacam ini nantinya dipertimbangkan bahwa dia layak untuk menjadi seorang justice kolaborator. Itu mungkin alasan pertama atau alasan yang kedua kenapa saya menolak dia untuk mendapatkan status yang mulia itu. Yang ketiga, apa istimewanya kalau justice kolaborator buka-bukaan memberikan keterangan setransparan mungkin bahwa yang terlibat dalam sindikat jahat di BGN bukan hanya si A, bukan hanya si B, tapi si C, D, E, dan seterusnya. Bukan hanya ini pat-gulipatnya sesama ordal di dalam BGN, bukan. Tapi mungkin juga ada orang-orang dari lingkungan eksekutif. Tambah lagi orang-orang dari lingkaran legislatif yang juga bermain lumpur di dalam BGN ini. Andaikan orang yang pernah menduduki sebagai petinggi BGN ini buka-bukaan sedemikian rupa, tidak ada istimewanya. Setiap saksi memang harus buka-bukaan. Harus buka-bukaan. Kalau dia tidak buka-bukaan, kalau dia menutup-nutupi persoalan, justru hukum akan dijatuhkan lebih berat lagi kepada dia. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau seorang justice kolaborator mengiming-imingi negara bahwa saya akan transparan, saya akan ungkap hingga ke akar-akarnya, itu hal biasa yang memang sudah seharusnya. Sudah berapa itu? Sudah berapa alasan saya melakukan penolakan besar-besaran, sekeras-kerasnya terhadap siapapun petinggi BGN yang mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Tambah lagi ya, kita pasti tahu lah. MBG ini adalah program primadonanya Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis itu adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita bisa bayangkan kalau ternyata program andalan pemerintah ini diselewengkan, kalau program istimewa ini disimpangkan, maka pelaku penyelewengannya, pelaku penyimpangannya semestinya juga kita sikapi sebagai pelaku kejahatan yang luar biasa. Semestinya begitu. Ini barangkali bisa disebut makar semakar-makarnya makar. Pengkhianatannya terhadap presiden, iya. Pengkhianatannya terhadap anak-anak Indonesia, iya. Pengkhianatannya terhadap orang tua murid, iya. Pengkhianatan terhadap pihak sekolah, iya. Semesta rakyat dikhianati, inilah nih. Koruptor sekaligus pelaku makar ini sepatutnya dihukum sekejam-kejamnya. Itu sikap saya. Dan mudah-mudahan kita bersepakat tentang hal itu. Tinggal lagi seberapa jauh kita ini sesungguhnya terus-menerus mendua hati terhadap para pencoleng, terhadap para penggangsir uang negara, terhadap para koruptor. Sebelumnya adalah koruptor yang dikasih abolisi, juga ada terdakwa korupsi yang diberikan amnesti. Ini perkiraan saya nih, cepat atau lambat, jangan-jangan juga akan ada fasilitas-fasilitas istimewa terhadap para tersangka korupsi BGN. Termasuk fasilitas berupa status justice kolaborator. Atas dasar itu izinkan saya untuk bertanya, sebetulnya istilah justice kolaborator itu kalau kita Indonesiakan itu akan jadi apa ya? Justice itu artinya keadilan. Kolaborator itu orang yang berkolaborasi, orang yang bekerja sama. Dengan pemaknaan seperti itu, maka istilah justice kolaborator mungkin bisa diterjemahkan secara bebas sebagai orang atau pihak yang bekerja sama dengan otoritas penegakan hukum untuk menegakkan keadilan. Saya ulang ya, orang atau pihak yang bekerja sama dengan otoritas penegakan hukum untuk buka-bukaan mengungkap kasus pidana secara lebih pol-polan. Definisinya sih bagus, tapi yang tidak bisa kita lupakan adalah orang yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator adalah bandit, adalah cecunguk, adalah berdebah, adalah laknat, adalah jahanam, adalah ahli neraka, adalah manusia makan sumpah, dan sebutlah apapun sebutannya tidak bagus-bagus kita timpakan kepada orang ini. Jadi orang yang mengajukan diri untuk kemudian membantu otoritas penegakan hukum mengungkap kasus korupsi BGN
secara lebih maksimal, tidak boleh kita abaikan status dia bahwa dia sekali lagi adalah orang yang telah menjahati kita semua. Dengan pemahaman seperti itu, sungguh-sungguh saya menolak mentah-mentah sebutan justice kolaborator itu. Apalagi disematkan kepada pelaku pidana yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di dalam bab ke-35 dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan serius. Korupsi, terorisme, apalagi saya lupa. Tapi korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang di dalam KUHP baru termasuk dalam klaster sebagai kejahatan serius. Orang yang melakukan kejahatan serius tidak boleh diberikan status sebagai justice kolaborator. Karena itu saya ingin betul-betul garis bawahi bahwa sudah sepatutnya status justice kolaborator itu dikecualikan dari para pelaku kejahatan serius. Apapun janji-janji yang mereka utarakan, kita harus tutup mata, kita harus tutup telinga. Jangan sekali-kali berikan status justice kolaborator kepada dia atau kepada mereka. Karena dia alih-alih sebagai kolaborator keadilan, alih-alih dia adalah kolaborator penegakan hukum, dia adalah kolaborator setan. Itu sebutannya.